Di beberapa hari terakhir ini ada seorang anak remaja, bukan anak sih, remaja dengan usia 16 tahun datang ke saya. Dia cerita bahwa saat saya ngerjain tugas dari sekolah kok air mata saya mengalir begitu aja, tapi saya bingung saya itu kenapa gitu. Terus dia bilang dia nggak teratur pola makannya. Jadi orang depresi sangat mungkin pola makan, pola tidur tidak teratur. Anak ini satu hari nggak makan sama sekali, tapi hari besoknya dia cerita, saya bisa makan sampai 5 kali mbak, katanya gitu. Terus kemudian hari besoknya dia ingin menangis, hari besoknya dia ingin naik motor. Naik motornya ini rasanya pengen kebut-kebutan dan bukan ingin matinya sih, tapi ingin sakit karena kecelakaannya, dia bilang gitu. Jadi karena sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, maka saya harus mendiagnosa dia dengan gangguan depresi mayor gitu. Karena depresi mayor ini kalau berkelanjutan lagi nanti harus diganti lagi diagnosanya, bukan dengan depresi tapi ada lagi yang namanya distimia. Tapi pada intinya gejalanya mirip depresi, hanya depresinya menahun. Kita sebut dengan distimia. Nah, balik lagi ke slide ini, apa itu depresi? Nah, secara sederhana, depresi adalah kekacauan terkait aspek biologis, psikologis, dan juga sosial. Makanya disebut sebagai kekacauan terkait aspek biopsikososial. Secara biologis kita kacau, tadi makanya saya bilang dia merasa ada perubahan pola makan karena rasanya nggak enak gitu ya. Ada beberapa pasien saya yang lain, klien saya yang lain, ketika dia depresi, dia sampai tidak ingin pup. Jadi selama 45 hari dia hitung, dalam 45 hari itu dia hanya pup sebanyak 4 kali. Jadi luar biasa susahnya ya. Kemudian psikologis, kalau psikologis mungkin teman-teman lebih familiar dengan gejalanya. Rasanya pengen nangis, sedih, hampa, kesepian, sendirian, tertekan, rasanya nggak enak, pusing, dan sebagainya. Kemudian secara sosial, biasanya orang depresi ini akan mengurung diri gitu, enggan untuk berhubungan dengan orang lain, malas temenan, malas ngobrol, malas ketemu orang kayak gitu. Jadi depresi ini perlu teman-teman ketahui, ini adalah hasil dari ramuan. Bukan hanya tentang permasalahan psikologis, bukan hanya tentang krisis spiritual, apalagi sering banget ya kita dengar, kayaknya kamu kurang iman deh, sholat gitu, atau ngaji gitu. Bukan hanya tentang itu, walaupun tidak bisa dipungkiri, mungkin karena ramuan tadi, mungkin ada juga efek dari situ, ada juga dampak dari situ. Kedekatan kita dengan Tuhan mungkin, atau mungkin ibadah kita memang juga lagi lost gitu ya. Jadi ada juga di situ, tapi tidak otomatis selalu kalau orang depresi pasti masalahnya adalah tentang kedekatannya dia dengan Tuhan lagi nggak deket gitu. Bukan juga selalu tentang duka yang mendalam atau gangguan pada otak. Tapi kalian boleh, teman-teman di sini boleh percaya atau enggak, orang-orang depresi itu juga bisa jadi keadaan otaknya tidak seperti orang pada umumnya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, depresi meliputi apa saja sih? Secara biologis terkait dengan genetik. Wah, kalau genetik berarti diturunkan dong. Yes, genetik itu diturunkan dan memang bisa jadi orang tua kita pernah mengalami depresi. Kondisi depresi ini akan tercatat pada DNA. Nah, DNA inilah yang diturunkan kepada anak sehingga nanti anaknya akan rawan atau mudah untuk terkena depresi juga gitu. Hati-hati nih ya. Kemudian tentang struktur otak, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana struktur otak. Sedikit, tidak membingungkan kok, nggak bahas yang jelimet banget, tapi saya kasih garis besarnya aja. Tapi percayalah, depresi terkait secara biologis terkait dengan genetik, struktur otak, dan senyawa kimia yang ada di tubuh, hormonal. Nanti mungkin kalian akan dengar namanya serotonin, kemudian juga akan dengar namanya dopamin. Apa itu nanti akan saya jelasin. Kemudian secara psikologis didasari oleh suasana hati atau mood negatif yang berkepanjangan. Jadi ramuannya tuh ini,
Ada biologisnya, gen, struktur otak, dan senyawa kimia di dalam tubuh. Kemudian juga psikologisnya, mood atau suasana hati yang sifatnya itu negatif dan berkepanjangan. Kemudian secara sosial akan terkait dengan ketidakmampuan seseorang terhubung dengan orang lain dan lingkungan sosialnya. Jadi biasanya orang dengan depresi akan berusaha untuk menjauhi lingkungan sekitarnya atau bahkan mengisolasi diri. Mengisolasi diri itu dalam artian ya udah milih di kamar aja. Ada satu mahasiswa waktu itu datang ke saya. Dia bilang dia lagi depresi, tapi karena posisinya dia kuliah di Bandung, jadi akhirnya saya cuma bisa ketemu sama remaja ini tuh sekitar 2 kali lah. 2 kali. Dia cerita kalau dia ngerasa berat banget karena habis kena omel dosennya. Wah, ini saya sebagai dosen juga tersenggol gitu. Dia habis diomelin dosennya, dia mengurung diri di dalam kosannya aja tuh selama 3 hari. Saya tanya kan, terus kamu makannya gimana? Saya nggak makan, kalau saya lapar, saya cari-cari Indomie yang biasanya saya simpen sebelum fase depresi itu datang. Terus kalau misalnya Indominya udah habis gimana? Ya udah, saya ngeliatin lingkungan kosan saya dulu, kalau udah sepi, baru kemudian saya akan keluar rumah untuk ke Alfa atau ke Indomaret untuk beli sesuatu di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena dia nggak mau ketemu orang, gitu. Jadi secara sosial, orang yang kena depresi ini akan terkait dengan ketidakmampuannya terhubung dengan orang lain dan lingkungan sosialnya. Nah, kemudian secara spiritual bisa jadi juga terhubung dengan pemaknaan hidup. Bisa jadi makna hidupnya lagi kacau. Bisa jadi juga tujuan hidupnya lagi nggak ada. Bisa jadi juga lagi nggak percaya akan keberadaan Tuhan. Saya tanda kutipkan saja ya, keberadaan Tuhan. Lagi marah gitu. Ada salah satu pasien saya, klien saya, yang kalau dia depresinya lagi muncul, maka dia akan enggan untuk sholat, kemudian dia juga akan buka jilbabnya, dia akan naik motor dengan sangat kencang karena kayaknya gue marah sama Tuhan. Tuhan begini banget sama saya. IQ-nya bagus 128, tapi kalau udah masuk ke fase depresi, emosionalnya itu sangat menguasai sehingga IQ 128-nya itu jadi seakan tidak dapat digunakan gitu. Jadi dia akan marah-marah sama Tuhan, dia akan bilang saya kecewa sama Tuhan, dia lagi nggak mau ngikutin perintahnya karena dia beragama sama kayak saya, Muslim, dia lagi nggak mau sholat. Tapi kalau dia datang dan dia lagi kayak gitu, biasanya dia tetap jujur sama saya, Mbak aku lagi nggak mau sholat, Mbak aku lagi nggak mau pakai jilbab, jadi kamu jangan kaget kalau aku datang dengan keadaan kayak gini. Dia buka jilbabnya, dia duduk di hadapan saya. Kadang-kadang saya bersihin lukanya karena klien saya yang ini kalau lagi depresi dia akan melukai tubuh gitu. Gak apa-apa, saya terima aja sebagai tenaga psikolog, saya menerima klien-klien saya dengan apa adanya. Tapi begitulah orang-orang depresi. Oke, lanjut ya. Depresi oleh sebagian ahli kesehatan dikatakan sebagai penyakit mental yang mampu menghancurkan hidup seseorang, bahkan membunuh seseorang. Jadi kalau kata ahli-ahli itu, depresi bisa membuat kita terdorong untuk melakukan self-harm atau melukai diri sendiri. Itu yang bisa dikatakan menghancurkan hidup. Karena kita juga nggak mau ngurusin badan, kita nggak mau ngurusin kebersihan kita nggak mau berinteraksi dengan orang lain. Itu kan membuat kehidupan kita bisa hancur ya, berantakan lah. Pekerjaan jadi nggak beres, pertemanan nggak beres, uang jadi nggak dapet gitu ya, atau bahkan membunuh seseorang. Jadi ide-ide bunuh diri sangat mungkin muncul ketika seseorang mengalami fase depresi gitu. Nah, kemudian meskipun kelihatannya seperti kekacauan pada tataran mental, tapi juga akan memberikan dampak yang besar pada fisik. Pada fisik, seperti bisa jadi ketika orang depresi dia akan terus-terusan merasa mual. Pengen muntah, mual, kemudian capek banget, capeknya luar biasa sehingga bisa jadi orang-orang akan memilih untuk tidur saja dan mengalami hipersomnia. Hipersomnia itu adalah kelebihan tidur.
Nanti di bawah itu juga ada lagi tuh namanya insomnia. Insomnia adalah kesulitan tidur, sedangkan hipersomnia adalah kelebihan tidur, kebanyakan tidur. Kalau teman-teman tanya, kalau psikolog bisa depresi nggak ya? Bisa. Saya pernah mengalami fase depresi dan dalam penelitiannya, setiap individu itu normal ketika sepanjang rentang kehidupannya yang rata-rata tuh dihitung di penelitian itu sekitar 70 tahun, ada 2 minggu fase depresi. 2 minggu ini bukan boleh ya. 2 minggu ini dihitung memang betul-betul 2 minggu atau terbagi-bagi, misalnya 3 hari, kemudian nggak depresi 3 hari lagi, kayak gitu. Jadi hampir semua orang bisa mengalami fase depresi, hanya saja ada yang kemudian berubah menjadi gangguan, ada yang kemudian ya fase depresi saja dialami, dia mampu melakukan coping dan akhirnya hidupnya normal kembali. Nah, balik lagi ke dampak yang dirasakan pada fisik. Tadi ada pertama mual, kemudian kelelahan yang sangat, capek banget, kemudian juga bisa sakit atau nyeri di seluruh badan, konstipasi, kayak masuk angin, kembung gitu ya, susah untuk BAB, susah pup gitu ya. Kemudian juga ada insomnia. Tadi saya sudah cerita kalau insomnia adalah kurang tidur, radang tenggorokan, bisa juga menjadi gejala depresi pada fisik kita. Kemudian ada imunitas tubuh menurun. Sehingga pada kondisi depresi yang berat, terapi psikologis kadang-kadang udah nggak mampu lagi tuh buat bantu. Jadi memerlukan bantuan dari psikiater atau dokter yang bisa memberikan terapi obat atau yang biasa disebut dengan farmakoterapi gitu. Jadi kalau kamu datang ke psikiater akan dikasihnya farmakoterapi atau terapi obat. Tapi kalau misalnya kita putuskan kita datangnya ke psikolog aja, berarti terapi yang akan dilakukan adalah psikoterapi. Nah, psikoterapi itu banyak macamnya. Ada yang kemudian dengan menyentuh alam bawah sadar, ada yang kemudian dengan mengkondisikan perilaku atau behavior terapi, ada yang juga kemudian mengkondisikan pikiran atau kognitif terapi, ada juga yang menggabungkan antara kognitif dan terapi perilaku, jadi namanya cognitive behavior therapy. Tapi yang jelas ketika kita memutuskan untuk oke, saya merasa nggak nyaman dan saya mau datangnya ke psikolog, kamu nggak bisa berharap banyak untuk dapat obat. Kalau mau dapat obat, cesplong dalam artian tuh kan dapat antidepresan ya, itu datangnya ke psikiater. Walaupun dalam praktek saya ada beberapa orang yang saya nilai bahwa mereka tidak hanya perlu pendampingan psikologis, tapi juga membantu untuk menaikkan moodnya. Maka saya akan kasih surat rujukan untuk datang ke psikiater gitu. Jadi saya biasa juga mengkondisikan untuk satu pasien depresi itu menjalani 2 pendampingan, baik secara psikologis maupun secara medis dalam artian farmakoterapinya itu terapi obat. Oke, lanjut ya. Yang kedua, ada ciri depresi. Apa aja nih ciri depresi? Mungkin kamu pernah melihat ini adalah foto dari sebuah film Joker ya. Ini filmnya sangat terkenal sekali. Tapi saya ingin ngasih tahu bahwa fase depresi itu bisa membuat orang menjadi berubah kepribadiannya. Ini adalah kata-kata yang saya dapatkan dari seorang pemuda berusia, saya lupa, tapi dia dewasa awal, di bawah saya usianya, mungkin antara 23 sampai 25 tahun. Boleh saya katakan anak ini pintar, mas ini pintar, lulusan sebuah universitas ternama di Indonesia, kerja di perusahaan ternama di Indonesia. Dia datang sebagai klien online ke saya waktu lagi pandemi. Dia harus WFH dan keadaan pandemi yang membuat dia harus terus ada di rumah membuat dia menjadi menangis, padahal dia laki-laki. Jadi kata-katanya begini, "Mbak, hidup aku rasanya nggak ada gunanya. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Sudah sebulan ini aku ngerasa sedih setiap hari. Aku kesel sama mama aku ingin menyalahkan dia, padahal mama udah nggak ada. Meninggalnya mamahnya itu mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu.
aku insomnia, aku nggak pengen makan, dan aku berpikir untuk mati. Dengan segala kesuksesannya ya, kalau misalnya aku lihat kan, kalau tadi aku ceritain lulusan universitas ternama, kemudian kerja di tempat yang juga multinasional, rumah sudah ada, pacar ada, akan menikah, ayahnya ada di Amerika, tapi dia konseling ke saya dengan keadaan seperti ini. Di konseling pertama dan di konseling kedua dia masih menangis, jadi saya karena klien online, jadi saya nontonin dia nangis di layar laptop saya, tertatih-tatih bicaranya, sesekali nunduk, saya harus ngapain ya mbak, saya nggak tahu nih saya mau ngapain, saya takut untuk mati sebetulnya, tapi saya pengen banget mati, gitu. Itu keadaan depresinya. Akhirnya setelah masa pandemi yang cukup ketat berakhir, masuk ke masa PSBB. Nah di masa PSBB itu saya perbolehkan dia untuk datang ke Dipa untuk ketemu langsung sama saya. Sudah mulai membaik, ngobrol sangat santai, sampai kalau ngobrol tuh dia naikin kaki ke sofa gitu ya. Lama-lama dia cerita tentang pernikahannya, dia cerita tentang kenapa pada akhirnya dia merasa tertekan. Ternyata dia itu punya hobi nyanyi, tapi terus pacarnya ngasih usulan hobi nyanyinya ini dikomersialkan lewat YouTube. Dia marah, dia nggak bisa ngungkapin itu, dia ketemu sama masa isolasi itu ya, waktu pandemi awal-awal, akhirnya dia jatuh jadi depresi. Unik. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mereda, udah nggak datang lagi. Terakhir pengen konseling pranikah tapi belum ada kabarnya. Lanjut ya. Apa bedanya depresi, stres, dan kesedihan biasa? Kalau depresi, kadang-kadang kalau di orang yang sangat minim wawasan mengenai kesehatan mental, kita ambruk sedikit secara mental langsung dibilang gila. Kemudian kalau sudah agak membaik, diganti kata gila itu dengan stres. Kemudian kalau sudah lebih membaik lagi pengetahuannya, diganti dengan kata depresi. Nah, hati-hati nih, karena sedih biasa, stres, dan depresi adalah beberapa istilah yang punya makna berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa labeling. Kita sebetulnya memang tidak boleh labeling ya. Sebagai psikolog, saya sangat berhati-hati untuk memberikan diagnosa. Karena takutnya ketika saya memberikan diagnosa, itu menjadi label yang tertempel di pasien saya, sehingga dia menghayati itu dan memperparah kondisi kesehariannya. Apalagi yang kemudian misalnya kalian baru S1 psikologi gitu ya, kemudian atau orang yang memang background pendidikannya bukan psikologi, harus jauh lebih hati-hati untuk memberikan label atau diagnosa, atau malah melakukan self diagnose boleh atau enggak. Kalau saya pribadi nggak boleh melabelkan ke diri sendiri, oh kayaknya gue depresi nih. Better kamu datang ke profesional, terus tanya, diskusi sejauh mana gejalanya sehingga tahu betul diagnosanya itu apa. Tapi kalau misalnya meraba-raba sendiri, mengira-ngira sendiri, nah ini yang tidak saya sarankan gitu. Saya pribadi, saya akan masih tetap membuka buku karena kalau di gangguan psikologis atau di kesehatan mental ada yang namanya komorbid, sehingga gejala yang satu mirip dengan gejala yang lain. Ini kayak kemarin nih saya lagi diskusi juga sama temen membedakan antara bipolar dengan kepribadian ambang. Tapi itu mungkin suatu saat saya bahas di webinar yang lain ya. Tapi saya ingin kasih tahu bahwa saking hati-hatinya saya dan juga teman-teman psikolog yang lain, saking hati-hatinya kita tuh juga sering diskusi biar membedakan diagnosa gangguan satu dengan gangguan lain, dan diagnosanya menjadi tepat sehingga intervensi atau pemberian terapinya juga tepat gitu. Nah, kita cari tahu apa bedanya depresi, stres, dan kesedihan biasa. Kesedihan dan stres. Kesedihan biasanya memiliki alasan dan penyebab yang jelas dan baru saja terjadi dalam kehidupan seseorang. Misalnya sedih karena nilainya jelek. Tapi habis itu ya sudah selesai sedihnya, bisa langsung
menjalani fungsi kehidupan secara normal. Kemudian ada juga sedih karena gagal mencapai target. Jelas sekali alasannya adalah karena kita gagal untuk mencapai target yang kita buat. Kemudian ada lagi mendapat komentar yang buruk. Nah, kalau mendapat komentar yang buruk, otomatis kita merasa nggak enak, kemudian sedih, tapi kita tahu bahwa baru saja kita mendapatkan komentar buruk, maka itu dikatakan sebagai kesedihan. Nah, bedanya dengan stres adalah, kalau stres, sumber stres umumnya berasal dari peristiwa yang netral, hanya saja respon kita terhadap sumber stres membuatnya jadi bermakna. Kemudian, kalau stres akan menghasilkan perasaan tertekan dan cemas. Namun, bisa menghasilkan dua kemungkinan pada diri kita. Jadi, stres itu tidak hanya memberikan kondisi yang negatif ya buat diri, tapi juga stres bisa memberikan kondisi yang cukup positif buat kita. Kalau stresnya kita anggap sebagai ancaman, maka kita akan merasa tidak berdaya. Aduh, nggak bisa ngapa-ngapain, aku stres banget, aku nggak tahu nih harus ngapain. Kemudian kita nggak lakukan sesuatu, kita nggak mau melakukan sesuatu, itu namanya kita mengalami distress. Tapi ada juga ketika kita menganggap sumber stres yang datang ke kita sebagai challenge atau tantangan yang harus kita kalahkan gitu ya. Kita senang dengan hal yang menekan itu, nih kayaknya harus saya selesaikan nih permasalahannya nih. Terus kita jadi lebih produktif karena kita ingin menyelesaikan permasalahan itu. Berarti kita akan bertemu dengan eustress atau stres yang cukup baik. Gitu. Itu adalah kesedihan dan stres. Kalau depresi apa? Berbeda dengan kesedihan dan stres, depresi seringkali muncul tanpa alasan. Seringkali kita nggak tahu. Bisa jadi kayak tadi tuh si mas yang datang ke saya tuh ya, klien saya. Dia pengennya itu menyalahkan mamahnya. Karena memang kondisinya itu dia banyak konflik dengan mamahnya, dia juga punya banyak konflik internal dalam dirinya, tapi tidak pernah dia sadari, sehingga akhirnya kesedihan dan stresnya itu muncul sepertinya tanpa alasan. Perasaan gak enaknya tuh muncul kayak tanpa alasan gitu. Kemudian bisa diawali oleh memori masa lampau, bisa juga dipicu oleh hal-hal sederhana yang terlihat remeh. Dikomentarin pacar, masalah dia bisa nyanyi dan main gitar, atau main piano gitu, yang kemudian dia pengennya itu dijadiin hobi doang, tapi pacarnya komentar, kenapa nggak dimasukin ke YouTube buat dapet viewers yang banyak gitu ya. Nah itu dia tersinggung, kemudian memunculkan memori tentang mamahnya, kemudian mulai menyalahkan mamahnya, kemudian juga semakin sedih dan akhirnya ingin mati atau melukai diri sendiri gitu dari sebuah komentar. Kemudian juga kondisi tersebut membuat kita tidak mampu mengendalikan pikiran dan perasaan. Situasi-situasi yang kita hadapi saat kita sangat emosional memang biasanya kita nggak bisa kendaliin. Jadi emosional itu istilah mudahnya adalah seperti menutup mata gitu loh, sehingga logika nggak kepake lagi, potensi kecerdasan nggak kepake lagi. Ya udah, ingin meluapkan saja emosi yang sudah terlalu besar, sudah ditahan bertahun-tahun, sehingga udah nggak pakai logika lagi lah, udah nggak berpikir dengan jernih, sudah tidak mampu untuk membuat problem solving dengan jernih gitu. Nah, kalau melihat Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM-5, buku DSM-5 ini adalah rujukan bagi para psikiater dan para psikolog untuk menegakkan diagnosa. Di sana tertulisnya jika mengalami 5 atau lebih dari gejala berikut, jadi harus 5 ya, minimal sekali 5 dan konsisten selama 2 minggu. Jadi ketika kamu merasa tertekan tapi tidak sampai 2 minggu, mungkin bisa jadi itu hanya stres atau malah sedih saja. Tapi ketika sudah konsisten selama 2 minggu, ada perasaan moodnya, depresi mood hampir setiap hari selama 2 minggu, kehilangan minat kesenangan pada hampir setiap kegiatan, penurunan atau kenaikan berat badan drastis,
insomnia atau hipersomnia, psikomotornya jadi lamban banget, kemudian gelisah, kelelahan yang sangat, merasa tidak berharga, merasa sangat bersalah, kesulitan berpikir atau kesulitan berkonsentrasi, pikiran berulang tentang kematian, dan itu terjadi hampir di setiap hari sampai dengan 2 minggu, kamu perlu datang ke psikolog atau ke psikiater gitu. Kalau kamu punya gejala-gejala seperti itu, better kamu diskusi sama orang yang lebih punya informasi tentang kesehatan mental. Jangan dihayati sendiri, jangan dianalisis sendiri, tapi better kamu diskusi dulu. Apakah ini hanya sebuah kesedihan, hanya stres yang bisa aku ubah menjadi challenge gitu ya, atau malah itu memang sudah masuk ke fase depresi. Jadi kamu harus tanya. Oke, nah kemudian orang-orang dengan depresi ini karena sebegitu ramuannya ya, udah genetiknya begitu, kemudian juga pengalaman di masa lalunya begitu, secara fisik juga lagi lemah, udah gitu nggak keluar ketemu orang, akhirnya ada juga ide untuk bunuh diri atau suicide idea. Pada orang yang depresi, ide bunuh diri ini dalam munculnya bisa macam-macam. Ada ide atau keinginan atau malah sampai dia bikin rencana. Rencana itu maksudnya dia nulis di kertas, kira-kira aku akan melakukan apa aja gitu ya untuk bisa mencapai tujuan mati gitu. Nah, muncul umumnya karena merasa keberadaannya tidak lagi berharga. Mati adalah cara untuk bebas dari beban. Maka kita nggak bisa nih menganggap ide ini sebagai hal yang remeh. Bila muncul pada diri kita, tolong banget kalau memang sampai muncul dalam diri kita, segera dicari bantuan. Segera cerita sama orang yang kamu percaya, atau sekarang tuh banyak banget ya, kalau misalnya mau ketemu psikolog secara langsung mangga, tapi kalau misalnya bisa online aja gitu ya, di Halodoc juga ada, online lewat Dipa juga bisa gitu ya, atau biro psikologi yang lain, klinik psikologi lain yang memang mudah untuk dijangkau, lebih mudah untuk dijangkau. Tapi kalau misalnya muncul seperti ini, saya sebagai pribadi dan saya sebagai tenaga psikolog gitu ya, meminta kalian untuk ayolah diskusi atau cerita sama orang yang memang profesional untuk memahami isu atau masalah kalian. Gimana kalau munculnya pada orang terdekat? Upayakanlah untuk membantu, karena ide bunuh diri ataupun ide melukai diri sendiri itu bukan hal yang remeh dan bisa diabaikan begitu aja. Oke, ini saya cerita dulu ya tentang bunuh diri. Ada prevalensi pelaku bunuh diri pada laki-laki dan perempuan. Kalau di Indonesia angka bunuh diri yang lebih banyak perempuan. Tapi kalau secara global di dunia yang berhasil melakukan bunuh diri kebanyakan adalah laki-laki gitu. Tapi kalau saya ulangin lagi. Kalau laki-laki di dunia lebih banyak keberhasilannya melakukan bunuh diri. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan yang melakukan bunuh diri adalah perempuan. Ini data di ASEAN. Rasio bunuh diri per 100.000 penduduk di ASEAN tahun 2012. Di Myanmar, Thailand paling tinggi itu ya, Kamboja, Laos, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Indonesia itu ada 3,7 laki-laki, kemudian 4,9 perempuan. Jadi di situ banyak juga tuh orang yang bunuh diri ya, perempuan yang bunuh diri ya. Nah, beberapa cara bunuh diri, ada yang menggantung diri. Beberapa tahun yang lalu itu ada yang fenomenal banget. Aku ingat saya lagi kesulitan tidur, terus saya buka Facebook, entah gimana saya melihat secara live orang itu menggantung dirinya. Saya ingat banget kata-katanya tuh gini, seorang bapak-bapak ditinggal istrinya, kayaknya itu dia lagi hopeless sekali. Dia ditinggal istrinya bersama anak-anak kalau nggak salah. Jadi dia harus membiayai anak-anak sedangkan istrinya tuh pergi meninggalkan dia. Oke, saya akan coba ini, kalau berhasil berarti saya akan mati, kalau nggak berhasil kita lihat dampaknya kayak apa. Terus dia memasukkan tali gitu ke lehernya, terus saya lihat kejadian itu, langsung saya tutup.
malam-malam jam 12 dan besoknya itu udah viral banget di internet. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa relate ke orang itu di Facebook. Mengerikan sekali lah. Dan orangnya memang sampai hilang nyawa gitu. Itu salah satu cara bunuh diri yang cukup tenar dengan cara menggantung diri. Ada beberapa orang yang menggunakan pistol dan ada lagi yang dengan melompat. Nah, masalahnya adalah ketika kita punya keinginan bunuh diri, ada yang memang sampai meninggal, tapi ada juga yang nggak meninggal dan memberikan efek yang kerusakan pada tubuh gitu. Ada yang kemudian jadi cacat, ada yang kemudian harus melakukan perawatan, kayak misalnya dia minum Rinso sampai saluran pencernaannya itu sangat sensitif, harus dirawat selama beberapa bulan karena itu ya, minum Rinsonya itu jadi nggak bisa makan sembarangan, kan menyulitkan kehidupan selanjutnya ya kalau dia ternyata nggak meninggal. Kalau meninggal mungkin sudah urusan dia dengan Tuhan ya, tapi kalau ketika ternyata upaya bunuh dirinya itu gagal, itu bisa berefek ke diri sendiri karena cacat, atau juga ke orang sekitar kita menjadi kerepotan gitu sih. Itu sedih banget. Oke, ini ada cerita tentang lompatan terakhir, kemungkinan yang terjadi pada tubuh saat bunuh diri dengan melompat. Patah tulang belakang, 83% adalah patah tulang dada, dan 19% adalah cedera leher, 70% meninggal karena cedera kepala. 30-80% usaha bunuh diri adalah tindakan impulsif. Impulsif adalah tiba-tiba, bukan sebuah perilaku yang direncanakan. Jadi tiba-tiba pengen karena emosionalnya itu lagi tinggi banget, emosinya lagi menguasai diri, sehingga ya udahlah aku pengen mati, terus dicoba. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu. Terus di New England Journal of Medicine, 24% orang yang memutuskan untuk bunuh diri kurang dari 5 menit sebelum beraksi. Kemudian 70% orang yang memutuskan bunuh diri 1 jam sebelum beraksi. Kurang lebih 2% yang selamat menyesali tindakannya dan baru berubah pikiran sesaat setelah melompat. Jadi lagi melayang gitu kali ya, melayang gitu, terus dia, aku harusnya gak ngelakuin ini gitu, tapi sayang banget kan, habis itu antara dia cacat atau emang dia meninggal. Oke, kita selesaikan bahasan mengenai bunuh diri. Kita masuk ke self-harm atau melukai diri sendiri. Wah, ini adalah beberapa pasien saya, klien saya, ada nih yang datang dengan keadaan memang dia senang untuk menyilet-nyilet tangan. Tapi ternyata bentuk self-harm itu nggak cuma self-cutting ya, tidak hanya menyilet-nyilet bagian tangan, tapi ada juga memotong kuku dengan sangat dalam sampai rasanya sakit gitu ya. Kemudian menyayat-nyayat pergelangan tangan, membenturkan kepala ke tembok. Nah, ini ada nih beberapa yang kalau kesel banget tuh rasanya pengen jedet-jedetin kepala gitu. Atau menampar diri berkali-kali, kemudian mengemudi ugal-ugalan dan berharap terjadi kecelakaan. Nah, ini terakhir sering saya temui. Self-harm sendiri bisa dikatakan sebagai coping stress atau upaya untuk menyelesaikan perasaan tidak nyaman yang dialami. Tapi caranya salah, karena untuk beberapa orang yang merasa perlu segera memindahkan perasaan sakit yang muncul dalam hati, yang rasanya tuh nggak bisa dijelasin gitu ya, dia pindahin ke fisiknya. Sehingga ketika beberapa orang yang melakukan self-harm itu cerita ke saya, dia merasa rasanya tuh puas ketika bisa rasain sakit ada di tangan. Oke, ini tuh rasa sakitnya, dan ketika darahnya muncul harus dia tap-tap dengan tisu, itu rasanya nyaman banget, kata dia begitu. Tapi ini adalah perilaku yang salah. Mereka akan merasa bisa lari sejenak dari semua perasaan sakit yang muncul atau memori pahit yang tidak bisa dikendalikan. Nah, ini adalah perilaku yang salah. Saya harus mengulang beberapa kali karena jangan sampai ini dilakukan. Ini adalah coping yang betul-betul salah. Ketika kamu punya kebiasaan ini ya, kan biasanya disembunyikan. Ada satu klien saya itu yang mungkin ada setahunan untuk melakukan metode ini. Ketika dia merasa sangat stres, dia akan selalu membawa sebuah cutter atau silet yang dia pastikan sangat tajam, karena menurut dia ketika siletnya itu nggak tajam atau cutternya itu nggak tajam, rasanya nggak enak. Yang tajam banget itu biasa dia bawa ketika dia stres, misalnya sama
bosnya, sama temennya, sama kerjaan yang numpuk. Dia akan datang ke toilet, dia akan datang ke pantry yang dia rasa cukup aman dan rahasia. Dia akan mulai menyilet-nyilet tangannya sampai berdarah, kemudian dia akan tap dengan tisu atau dengan bajunya. Dan setiap kali selalu pakai cardigan atau jaket untuk nutupin bekas itu. Dia merasa puas, tapi aku sangat aku merasa dia nggak sayang sama dirinya. Dia beberapa bulan harus datang ke aku, dari 2 minggu sekali sampai akhirnya aku prolonggar menjadi 1 bulan 1 kali, sampai akhirnya sekarang udah nggak datang karena dia ngerasa oke, walaupun gue stres tapi gue tahu bahwa melakukan coping stress dengan self harm itu sebuah tindakan yang salah gitu. Itu ya. Nah, kita balik lagi ke depresi. Tadi 2 tentang ide bunuh diri dan self harm adalah biasanya gejala yang dimunculkan orang-orang setelah dia mengalami depresi. Nah, siapapun bisa terkena depresi ya, dari seluruh tentang kehidupan manusia. Ini yang seperti tadi sudah saya ceritain, akan minimal memiliki 1 episode depresi dalam kehidupannya. Yang itu artinya minimal sekali 2 minggu dia pernah ngerasain perasaan tertekan yang sangat dahsyat gitu. Ada orang dengan introvert bisa kena depresi, ekstrovert bisa kena depresi, orang pintar bisa kena depresi, orang gifted ya dengan kecerdasan yang luar biasa, high achiever apalagi mereka yang ingin punya prestasi sangat bagus itu juga bisa rawan kena depresi. Pria sangat mungkin kena depresi, wanita sangat mungkin kena depresi, siapapun bisa kena depresi. Jangan berpikir bahwa jadi kan kalau di budaya patriarki orang Indonesia kan ada toxic masculinity ya, kadang-kadang laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu nggak boleh nangis, tapi ternyata itu juga bisa membuat laki-laki jadi depresi karena dia nggak tahu apa yang harus saya lakukan dengan perasaan tertekan dan sedih yang saya nggak tahu ini mau diapain gitu. Tapi ada juga orang dengan highly sensitive person atau yang sekiranya dia tuh secara tubuh juga udah sensitif, jadi akan lebih sensitif dari orang orang normal pada umumnya. Namanya adalah highly sensitive person. Nah, ini adalah faktor yang memperkuat kemunculan depresi. Di internal, ini tadi saya bilang saya akan jelasin kondisi internal orang ya, kondisi otaknya. Ketika hipokampus, ini hanya istilah di bagian-bagian otak. Ada hipokampus atau tempat memori menyusut dan kerja amigdala. Amigdala itu adalah tempat memberikan sinyal bahaya yang berpengaruh pada emosi ini meningkat. Kemudian ada juga bagian di otak yang namanya habenula bekerja terlalu aktif. Ini juga bisa menjadikan seseorang mengalami depresi sehingga memunculkan rasa pesimis dan keraguan. Dan akhirnya berpengaruh pada persepsi negatif terhadap dunia. Ada juga yang bilang prefrontal cortex atau bagian depan kepala ini mengalami penyusutan sehingga sulit membuat penalaran, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah. Kondisi seperti ini bisa jadi akibat genetik atau pola asuh yang salah ya, nanti akan saya bahas. Jadi pola asuh kekerasan, pola asuh yang sangat keras dan punya unsur kekerasan dalam rumah tangga itu bisa membuat kondisi otak menjadi berbeda dengan kondisi otak yang seharusnya. Sehingga ada beberapa bagian otak yang tidak berkembang secara sempurna dan membuat orang itu mudah atau rawan terkena depresi. Bagian-bagiannya adalah hipokampus, amigdala, habenula, dan prefrontal cortex. Ada hormon atau senyawa kimia dan neurotransmitter dalam otak. Kemudian ada serotonin, hormon bahagia yang menyusut gitu ya. Kemudian ada juga sistem pencernaan dan pola makan yang salah, sehingga orang dengan depresi juga perlu diperhatikan pola makannya.